Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilah Sapitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik merekam video. Dan untuk merekam videonya saya menggunakan kamera handphone. Nah, di dalam handphone kalian masing-masing pasti sudah terdapat aplikasi bawaan kamera atau videonya. Tetapi pada kali ini saya menggunakan aplikasi yang saya download di Google Play Store dengan nama yaitu Open Camera, seperti yang kalian lihat pada desktop saya ini. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian download aplikasi Open Camera, kalian tinggal klik aplikasinya. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Nah, ini dia berbentuk horizontal, langsung horizontal seperti itu. Nah, untuk itu di sini ada beberapa tampilan atau item di dalam aplikasinya itu. Untuk merekam video, pertama-tama kita harus mengatur resolusinya dulu. Nah, di dalam aplikasi ini kita mengatur resolusi itu dengan mengklik yang ada titik 3 ini, kita klik. Nah, di sini udah ada bacaan video resolution. Itu udah ada Full HD atau 1080 megapiksel. Nah, kalau kalian nggak mau yang lebih terlalu jelas, kalian bisa klik yang tanda panah sebelah kiri ini. Nah, maka dia tampilannya akan lebih mengecil untuk daerah videonya itu, sekitaran kiri kanannya itu. Dan kalau kalian menggunakan kamera depan, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Panjangnya pun seperti ini. Kita karena menggunakan kamera belakang, maka kita ganti ke Full HD dengan ukuran sisi kiri dan kanannya itu full. Nah, kemudian setelah kita mengatur resolusi, tapi teman-teman harus sebelum merekam harus melakukan resolusinya, karena resolusi itu sangat penting supaya hasil video yang kita rekam itu menjadi lebih jelas dan lebih jernih. Setelah itu kita atur pencahayaannya. Nah, di dalam aplikasi ini udah ada pencahayaan di sini yang ada kotak tanda kurang dan tambah ini, kita klik. Dia akan tampilan seperti ini. Ini kita tarik dulu ke sini. Maka hasilnya gelap sekali, bukan? Kita tarik lagi ke ujung, maka lebih terang daripada yang sebelumnya tadi kan. Nah, ini lebih terang dia. Setelah itu, di sini kita ada item tanda gembok ini, di mana dia akan mengunci pencahayaannya supaya pencahayaannya itu tidak turun naik seperti itu. Kita klik. Nah, terus kita selama teknik merekam itu harus fokusnya itu kita kunci supaya fokusnya itu hanya kepada wajah kita saja. Di sini di tanda titik 3 ini ada lock yang ini, dimana ini ada tanda gembok, itu hanya fokus ke wajah kita saja, dia tidak akan blur kemana-mana seperti itu teman-teman. Oke, untuk pada aplikasinya udah sekitar pemahaman itu. Dan untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan tripod untuk merekam videonya. Kalian bisa menggunakan tripod. Kalaupun kalian tidak mempunyai tripod, kalian bisa menggunakan beberapa seperti tumpukan buku atau kursi yang dapat membuat video kalian itu lebih menarik, lebih bagus seperti itu ya. Dan kalau kita mau mengambil video, itu harus secara horizontal, tidak vertikal. Kenapa? Kalau kita mengambil videonya secara vertikal seperti ini, maka bagian sisi kiri dan kanan lokasi pembuatan videonya itu akan terpotong. Kalau kita mengambil videonya secara horizontal seperti ini, maka itu akan full kiri dan kanannya, seperti itu. Kemudian dalam teknik merekam itu audio harus jelas. Jika teman-teman ragu nih audio atau suara kalian tuh kurang jelas, saran saya kalian harus menggunakan mikrofon agar suara kalian itu lebih terdengar jelas. Kemudian teknik merekam lainnya, kalian harus mencari lokasi atau tempat perekaman dengan
pencahayaan yang bagus, tidak gelap. Ini saya melakukan perekaman di dalam ruangan, jadi pencahayaannya kurang bagus. Tapi di dalam aplikasi ini kalian bisa mengatur flash seperti ini dengan klik yang ini ya, teman-teman. Ada gambar center ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, terang gitu. Kemudian setelah itu kalian harus pastikan baterai HP teman-teman itu tidak tinggal sedikit. Harus pastikan baterai HP itu penuh. Nah, begini ya, penuh. Dan saya sarankan juga dalam pengambilan atau perekaman videonya, teman-teman bisa mematikan data seluler atau bisa menggunakan mode pesawat supaya tidak terganggu dalam waktu perekamannya, teman-teman. Nah, jangan lupa saat kalian mengambil video itu harus disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Jangan sampai wajah kita itu hanya separuh saja yang kelihatan atau miring atau apa gitu. Dan juga kalau misalnya kalian itu bikin videonya sendirian, kalian bisa menggunakan kamera depan untuk lebih mempermudah gitu, biar kita tahu di mana kita miring, di mana lebih bagusnya, seperti itu. Ini saya menggunakan kamera belakang. Ya, jadi kita merekam itu harus menggunakan kedua tangan. Kedua tangan kita harus kita gunakan. Nah, seperti ini. Dan ini ada tanda panjang garis ini adalah untuk mengezoom. Nah, ini adalah ngezoom. Tuh, zoomnya itu sampai 3,99 kali. Nah, seperti ini. Setelah itu, tinggal kalian klik merekam. Nih. Nah, seperti ini nanti hasil videonya dari aplikasi Open Camera. Dan di sini ada tanda jeda. Jikalau kalian ingin menjeda videonya sebentar, tinggal klik ini saja. Nah, jikalau kalian sudah selesai merekamnya, tinggal klik lagi yang gambar videonya. Nah, selesai, video kalian akan tersimpan di dalam galeri. Dan saran dari saya juga, saat teman-teman ingin membuat video rekaman, siapkan dulu konten yang akan teman-teman sampaikan di dalam pembuatan video itu, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan videonya. Nah, begitulah teman-teman teknik berekam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata yang telah saya katakan dalam penyampaian video tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Masadia. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan kepada teman-teman tutorial cara pembuatan media pembelajaran yang menarik. Nah, untuk media pembelajaran kali ini saya menggunakan aplikasi Cyberlink Power Director. Untuk itu langsung saja saya buka aplikasinya. Nah, akan tiba seperti ini. Nah, sini terdapat set the video aspect ratio. Nah, aspect ratio. Nah, ini terdapat beberapa banyak pilihan. Saya menggunakan 16:9. Lalu, selanjutnya kita klik ini, full mode. Kita klik launch free versi. Oke. Nah, akan timbullah beberapa item-item ataupun yang terdapat di Power Director. Nah, saya akan memperjelaskan kepada teman-teman. Ini terdapat media konten. Nah, di sini terdapat gambar-gambar ataupun suara-suara yang ada di Power Director. Nah, selanjutnya ada color board, ada background musik. Color board ini juga sebagai media pendukung. Background musik pun sama. Nah, untuk di ini terdapat
sebuah video. Video ini sama sebagai media pendukung. Nah, dan ini adalah sebuah title ataupun penerapan judul kepada video yang kita ingin edit. Nah, ini begitu banyak. Nah, ini adalah bagian-bagian versi-versi yang kalian inginkan. Oke. Nah, begitu banyak ya teman-teman. Ini juga, ini adalah sebagai penyatu dari setiap video ke video, ataupun foto ke video, maupun foto ke foto. Ini ada filter, ataupun efek ya teman-teman. Sama ini sebagai media pendukung. Media pendukung. Ini juga sebagai media pendukung. Itu. Ini adalah waktu. Bukan waktu. Audio ataupun suara. Tinggi rendah yang kita atur. Oke, langsung saja. Sini saya akan membuat sebuah video tutorial cara pembuatan media pembelajaran yang baik dan benar. Teman saya, Fadila Fitri, sudah memberikan saya sebuah video mentah yang beliau buat untuk diedit, dan video ini akan saya edit dengan menggunakan Power Director. Langsung saja, saya klik import media. Nah, import media file. Nah, saya memilih video terlebih dahulu. Nah, video ini yang sudah Fadila kirimkan kepada saya. Saya klik open. Kita tunggu. Nah, selanjutnya saya sudah mendownload sebuah gambar. Nah, saya ambil satu sebagai contoh. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama, saya mengklik title dulu. Gambarkan dengan T, title sebagai judul pertama kita. Saya menggunakan general. Saya mengambil ini. Saya tarik geser ke bawah. Oke, saya letakkan ke sini. Selanjutnya saya akan memberikan suara agar media ini lebih menarik. Oke, saya geser. Saya geserkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini saya akan memberikan durasi agak lebih panjang. Oke, cukup segini, dan ini saya potong atau saya pendekkan. Nah, seperti ini. Untuk di yang tertera di title here ini kan, terakhir saya akan mengubah. Saya akan mengubah title here menjadi sebuah kata, baik itu halo ataupun assalamualaikum. Kita buat assalamualaikum ya. Assalamualaikum. WR. Oke. Yang end memory so short here nih kita push. Itu kita pindahkan dulu ke atas. Kita delete aja. Kita delete aja. Oke, ini kita bisa turunkan ke bawah. Nah, untuk lebih menarik kita beri warna. Kita blok ini.
klik ini, kita beri warna yang lebih menonjol. Oke, klik OK. Kita bisa menggunakan bordir, shadow. Nah, lalu kita klik OK. Oh, bisa juga menggunakan jenis-jenis dalam sebuah kata tersebut. Nah, seperti ini. Kita menggunakan yang terbaik ya. Mana ya? Aja. Oke, klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kan seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberikan video yang saya ambil dari teman saya. Saya letakkan di bawah. Oke. Nah, dan sebagai backgroundnya, saya beri gambar yang sudah saya download. Saya tarik. Nah, saya ukur sesuai dengan durasi yang video teman saya yang dia buat. Ini. Dan saya ukur saya geserkan, saya letakkan di papan tulis. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, nah, agar lebih menarik, mari kita edit sesuai yang ada di Power Director. Langsung kita putar dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, untuk yang perpindahan dari video ke video lain, itu terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terlihat tuh perpindahan yang kurang baik. Jadi kita menggunakan sebuah bantuan dari cross ataupun fade. Nah, kita menggunakan box. Kita geserkan, lalu kita klik sini. Oke. Nah, setelah itu ini otomatis akan kita beri. Nah, kita lihat lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Fadilah. Nah, anak-anak hari ini bagaimana? Nah, kata Fadilah bisa kita berikan editan. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Fadilah. Nah, kita klik situ. Kita text only, kita klik ini, kita geser ke bawah. Oke, kita tekan di sini. Nah, My 3D title ini kita 3D kita hapus dengan ubah dengan kata Fadilah. Kita blok, kita kasih warna. Kita beri warna, klik OK. Nah, ini klik OK.
Nah, akan timbul seperti ini. Ini kita bisa ubah ya. Kita letak posisinya, kita bisa ubah yang kita inginkan. Nah, ini. Setelah sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke next. Nah, anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kali ini anak-anak bertemu lagi nih bersama Ibu, tapi pada hari minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Nah, poin dalam kata rukun Islam kita bisa gunakan sebagai objek juga. Kita gunakan titel lagi. Setelah itu, kita tar dulu. Nah, haji ini dilakukan bagi orang yang sudah mampu. Jadi, ibu doakan semoga anak-anak ibu nanti kalau udah gede, udah sukses, kalian bisa pergi naik haji mengunjungi rukun yang ke pada minggu depan dengan topik Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Nah, selesai. Maka pembuatan yang terakhir yaitu kita menggunakan general. Bisa menggunakan ini. Nah, seperti itu bisa. Nah, kita coba menggunakan ini. Kita letakkan di sini. Oke. Ya, kita letakkan di sini. Nah, kita akan beri musik. Kita tambahkan durasinya. Dan untuk suaranya kita sesuaikan dengan ya ini. Maka tinggal kita edit cara ini. Jika kalian ingin menambahkan yang lain juga bisa loh. Kita menggunakan ini. Nah, ini kan suatu penghargaan atau suatu apresiasi. Kita bisa menggunakan ini juga. Kita letakkan di sini. Oke, kita sesuaikan dengan durasi di atas. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat. Baru,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Dan sudah selesai pembuatan media pembelajaran yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini adalah pembuatan media pembelajaran yang sangat sederhana, namun cukup bervariasi ya teman-teman. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Saputra. Saya ingin menjelaskan kelompok dari materi kami. Ingin menjelaskan itu bagaimana cara mempublish satu video pembelajaran di YouTube ataupun mengupload video pembelajaran di YouTube dan di media sosial. Bagaimana cara mempublishnya? Itu pertama kita buka YouTube-nya, aplikasi YouTube, kita buka, kita klik yang ada di sini, kemudian kita tunggu sampai selesai. Setelah itu, yang ini ada tanda plus, kemudian kita buat, kita upload videonya. Nah, kemudian ini ada tanda pilih file. Nah, kemudian kita cari di mana video pembelajaran tersebut tersimpan. Yang ini, terus kemudian open. Nah, setelah itu ada berbagai macam langkahnya yang perlu kita isi. Yang pertama judul. Itu apa judul dari video tersebut? Itu tentang video pembelajaran. Yang kedua deskripsi. Deskripsi ini maksudnya penjelasan kita. Yang pertama itu ya kita bikin bagaimana cara mempublish, bagaimana cara mengupload video pembelajaran di YouTube. Tuh. Ini deskripsi dari. Kemudian apakah video ini untuk anak-anak ataupun tidak? Ini kan ada ya, ini video ini dibuat untuk anak-anak. Video ini tidak untuk dibuat untuk anak-anak. Video ini untuk anak-anak. Ini kan ada nih cuma sedikit, maka kita ada tampilkan lebih banyak lagi. Ini bisa promosi, nggak usah ada tag. Ini apa itu? Sertifikasi bahasa dan teks, tanggal dan lokasi perekaman, lisensi dan distribusi, kategori dan komentar. Batas usia ya tidak dibatasi. Ini thumbnail ini maksudnya itu bagian depannya.
bagaimana dari awal sampai akhir ini awalnya, pertengahannya, dan ini akhirnya. Jika sudah selesai, maka kita pilih berikutnya. Nah, kemudian elemen video nggak usah, berikutnya saja. Tutup. Pemeriksaan hak cipta, berikutnya. Nah, ini kan ada visibilitas. Visibilitas ini maksudnya itu video ini kalau kita ingin tidak mau orang melihatnya, kita pribadi saja. Nah, ini juga ada pilihannya, ada 3. Pribadi, hanya Anda dan pengguna yang dipilih yang dapat menonton video Anda. Kemudian tidak publik, pengguna ini yang memiliki link video dapat menonton video tersebut. Nah, ini publik. Publik ini semua bisa menonton video kita ini. Nah, maka saya akan memilih publik saja, pribadi saja. Pribadi. Jadwal. Ini ada berapa jadwal? Gak usah dibikin saja. Nah, kemudian ini ada linknya, kalau mau di copy bisa juga. Nah, kemudian simpan. Nah, ini sudah selesai. Videonya sudah selesai, dipublish. Apabila ingin orang melihat video kita, bisa kita kirim. Linknya tadi. Ya, sekian dari saya. Itu bagaimana cara mengupload video pembelajaran di YouTube, untuk mempublish video pembelajaran di YouTube.